Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Putra Angkasa. Oke Pak Bos, di video kali ini saya mau menceritakan, ini sedikit pengalaman saya juga ya Pak Bos. Jadi saya mau menceritakan apakah beternak ayam kampung itu perlu modal atau tidak. Jadi yang paling utama untuk beternak ayam kampung itu Pak Bos, ini bagi saya ya Pak Bos, tidak tahu para peternak yang lain yang sudah mahir, yang sudah master ya Pak Bos. Itu bagi saya yang paling utama adalah tentunya modal ya Pak Bos. Kenapa saya bilang yang paling utama modal? Jadi begini Pak Bos, beternak ayam kampung itu tidak semerta-merta kita hanya beternak ayam. Jadi kita ingat dulu, tujuan kita beternak ayam kampung itu untuk apa Pak Bos? Apakah untuk skala rumah dijadikan bisnis? Apakah untuk skala besar yang pastinya untuk jadikan bisnis? Dan apakah skala rumahan hanya untuk dikonsumsi sendiri? Jadi kita harus tahu lebih dahulu ya Pak Bos, tujuan kita beternak ayam kampung itu apa. Jadi kita bahas satu persatu ya Pak Bos. Yang pertama, beternak ayam skala rumahan tapi dijadikan bisnis sampingan. Yang pastinya itu perlu modal Pak Bos. Jadi modalnya itu memang sih tidak terlalu banyak karena hanya skala rumahan. Tapi perlu digarisbawahin, apabila beternak ayam kampung skala rumahan yang dijadikan bisnis sampingan, tentu perlu yang namanya pembuatan kandang. Pembuatan kandang seperti kandang DOC, kandang indukan, kandang pembesaran. Jadi kandang-kandang tersebut perlu modal Pak Bos, perlu modal pembuatan kandang. Yang kedua, perlu yang namanya pakan Pak Bos. Jadi pakan itu sangat riskan Pak Bos. Jadi dari pakan itu pastinya kita perlu membeli pakan pabrikan dan bisa kita olah dengan pakan racikan. Jadi Pak Bos, beternak ayam skala rumahan yang dijadikan bisnis yang pastinya perlu yang namanya modal. Yang kedua Pak Bos, yang kedua, beternak ayam skala besar yang tentunya pasti dijadikan bisnis. Tidak mungkin tidak dijadikan bisnis karena sudah skala besar Pak Bos. Nah, jadi Pak Bos sekalian tentu paham kalau sudah skala besar yang pastinya perlu modal. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya Pak Bos, karena skala besar ini tentunya pasti memerlukan modal. Jadi kita lanjut yang ketiga Pak Bos, skala rumahan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kalau ini Pak Bos saya jamin tidak perlu modal pun bisa kita lakukan. Jadi kalau Pak Bos bingung tidak ada modal, diawalilah dulu beternak ayam dengan skala rumahan dengan mengkonsumsi hasil ternaknya sendiri. Kenapa saya bilang begitu Pak Bos? Jadi dari awal kita beternak skala rumahan dan kita konsumsi sendiri, kita bisa sambil belajar Pak Bos. Kita bisa sambil belajar, kita amati ternak-ternak kita beri pakan seadanya karena kita tidak perlu yang namanya modal. Jadi lambat laun ternak-ternak kita nanti jika sudah semakin banyak, kita bisa menjadikannya skala rumahan dan kita jadikan bisnis. Jadi kita tidak perlu modal Pak Bos. Kenapa saya bilang tidak perlu modal? Jadi ternak-ternak yang dari awal kita rawat semakin banyak Pak Bos. Jadi sedikit demi sedikit ada yang kita konsumsi dan ada yang kita jual tanpa kita mengeluarkan modal atau biaya untuk memberi makan ternak-ternak kita.
Jadi dari awal kita pelihara ternak ayam kita humbar, kita biarkan dia mencari makan sendiri, tapi kita harus membuatkan kandang untuk bertelur. Jadi kandang itu kita pun tidak perlu mengeluarkan modal, kita hanya bisa membuat kandangnya dari kayu-kayu bekas. Mungkin di sekitar rumah Pak Bos ada kayu-kayu bekas, tidak perlu yang istimewa Pak Bos, yang penting nyaman bagi ternak-ternak kita. Jadi perlu digarisbawahi Pak Bos ya, beternak ayam itu tanpa modal, itu yang diawali dari skala rumahan dan dikonsumsi sendiri tanpa dijadikan bisnis. Apabila lambat laun nanti sudah menjadi banyak ayamnya, menjadi besar, baru kita bisa mengolahnya ternak-ternak kita tadi menjadi bisnis sampingan kita Pak Bos. Jadi dari situlah kita bisa menyebutkan ternak kita peternak ayam kampung tanpa modal. Tapi kalau kita dari awal langsung skala rumahan dan jadikan bisnis, tentu yang namanya modal perlu Pak Bos. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi sedikit banyaknya Pak Bos itu pengalaman dari saya selama beternak ayam kampung. Jadi kalau kita beternak ayam kampung yang dari skala rumahan dikonsumsi sendiri Pak Bos, kita bisa tahu penyakit-penyakit apa yang dialami ternak kita. Jadi kita bisa tahu cara menanganinya Pak Bos. Kita sambil belajar trouble-trouble yang terjadi di peternakan kita sendiri. Jadi apabila ternak kita sudah banyak, kita bisa mengatasi sendiri Pak Bos, tanpa perlu kita banyak mengeluarkan biaya. Oke Pak Bos, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa subscribe ya Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.